Oke, kembali lagi bersama kita di luar TV. Kali ini kita akan membahas dunia, lagi-lagi kita akan membahas dunia mahasiswa gitu ya. Karena menjadi menarik kalau kita bicara dunia kemahasiswaan itu dari sisi pandemi. Waktu itu kita sudah bertemu dengan orang yang satu ini. Waktu itu masih dalam pencalonan. Nah, kali ini beliau, sahabat kita ini, akan melaksanakan rapat kerja. Nah, dalam rapat kerja ini yang pengen kita lihat sebetulnya pandangan-pandangan terkait apa sih yang akan dilakukan selama pandemi, atau kita akan menyongsong new normal. Nah, dalam masa pandemi menuju new normal ini akan mengalami masa-masa transisi yang itu akan terdapat kendala-kendala, dan kita akan berpikir tentang solusi-solusi pasca pandemi yang segalanya diruntuhkan oleh virus gitu ya. Nah, gejala ini juga tidak terjadi di luar kampus. Gejala itu juga terjadi di dalam kampus. Ini yang menjadi menarik untuk dilihat dari sahabat kita, sahabat Farhan yang hari ini sebagai ketua cabang Jakarta Timur. Gitu ya, sahabat Farhan ya. Alhamdulillah, kira-kira seperti itu. Ya, karena waktu itu kita ketemu sahabat Farhan ini dalam masa pencalonan waktu itu ya. Kita ngobrol tentang apa sih visi misinya, terus apa sih targetan ke depan, terus bagaimana sih pandangan sahabat terkait dunia pergerakan mahasiswa ya. Nah, kali ini kita akan melihat bagaimana terkait menyongsong new normal gitu ya. Mudah-mudahan sih kita berharap gitu ya Bang ya, berharap bahwa pertengahan tahun ini di bulan 8 menuju ke 9 atau di bulan 9 ini kita berharap bulan 10-nya itu kita udah mengalami transisi sebelum Januari 2022 gitu ya. Kalau dalam dunia politik ini udah masuk momentum politik, sehingga kita ada rasa optimis ini akan menuju new normal gitu ya. Ini akan normal kembali. Oke, tetap bersama saya di luar TV. Oke, sahabat Farhan. Luar biasa, ganteng bener. Kali ini sahabat Farhan sudah lebih berpikir. Kalau dulu mukanya agak fresh, sekarang kayaknya ada beban. Iya, kan kelihatan mukanya itu udah muka letih gitu ya. Tadi sebelum kita ketemu itu beliau lagi di mana gitu. Jadi kali ini memang kesempatan di luar TV untuk ngobrak-ngabrik pikirannya lagi kayak kemarin gitu ya. Karena saya senengnya dengan sahabat Farhan itu. Dengan sahabat Farhan itu beliau ini mampu mentransformasi visinya atau harapan-harapannya atau pandangan-pandangannya melihat 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Itu yang saya suka. Nah, sahabat Farhan, menjelang raker nih ya, menjelang raker ini pasti ada pikiran-pikiran. Pastilah ya ada pikirannya ya. Pasti. Pasti ada pikiran. Apa yang menjadi pikiran sebetulnya? Apa yang menjadi beban? Oke, ya sebelumnya terima kasih ya buat Pak Direktur bahasanya ini. Bismillah komisaris. Pak Direktur yang sudah mengundang lagi ya. Terima kasih juga buat sobat di luar TV juga ya, yang akhirnya saya punya kesempatan lagi datang ke sini. Gitu. Setelah di pertemuan pertama itu sebenarnya belum fresh sih Bang. Ya. Itu kemana-mana. Karena belum megang suara. Iya waktu itu ya. Kalau sekarang ya, meskipun udah selesai nih, tapi tetap masih ada pikiran. Iya. Seenggaknya janji kampanye lah. Kira-kira gitu kan yang harus kita tunaikan gitu. Nah, nanti menjelang momentum rapat kerja gitu kan. Nah, terus juga mau informasi juga ya. Jadi alhamdulillah kemarin juga saya dan sahabat-sahabat lain juga baru saja dilantik sebagai pengurus cabang PMI Jakarta Timur. Dan nanti kita akan menghadapi momentum raker.
banyak sih yang nantinya akan kita bahas di momentum raker itu. Tapi clue dan keywordnya itu udah saya bilang di pelantikan, Bang. Ya. Jadi yang saya bawa kemarin adalah soal konsep back to campus, back to society. Oke. Soal gimana PMI ini, terutama PMI Jakarta Timur, itu hadir dalam ruang-ruang intelektual dan ruang-ruang kemasyarakatan. Oke. Ada 3 ciri sebetulnya soal gimana caranya PMI Jakarta Timur mampu merebut ruang-ruang intelektual, ruang-ruang inovasi, dan ruang-ruang pengabdian. Luar biasa. Kira-kira Nah, kayak gitu. iya, kita bicara dunia informasi ya, dunia teknologi lah gitu, kira-kira. Nah, dunia teknologi ini sebetulnya sekarang menjadi tumpuan dalam proses belajar mengajar di dunia kampus. Tapi persoalannya adalah dunia mahasiswa ini kan sebetulnya dunia yang pas-pasan, baik pas-pasan kantongnya, pas-pasan ilmunya. Pas-pasan ilmunya artinya mereka hanya membawa bekal dari SMA-nya. Iya. Tapi dunia sosial kemasyarakatan ini ibaratnya mereka baru ketemu gitu kan. Tapi dihadapkan pada teknologi saja hari ini, sehingga sosialnya hilang. Banyak itu nggak terjadi di dunia pendidikan tinggi doang sih sebetulnya, karena selain TK, SD, SMP, SMA mereka juga tidak ketemu dengan dunia sosialnya hari ini. Nah, tantangannya sebetulnya kalau sahabat Farhan nih, aku sih pengen ini aja ya, pengen membedah sebetulnya pandangan sahabat Farhan ini. Kita kan dalam masa penerimaan mahasiswa baru. Oke. Ya, dalam masa penerimaan mahasiswa baru ini sebetulnya agendanya seharusnya jalan ya, perkenalan kampus, perkenalan mahasiswa, dunia mahasiswa gitu ya, terus juga perkenalan dunia pergerakan. Karena hari ini dunia pergerakan juga ibaratnya tidak lagi bicara tentang bagaimana di jalanan, walaupun itu tetap ada, tapi juga bicara pada tatanan di dunia kampusnya itu mestinya kita akan memperkenalkan, ibaratnya kalau ospeknya itu di kampus kemarin-kemarin, kita akan memperkenalkan sedikit aja wajah kampus hari ini itu seperti apa. Oke, maksudnya ini kampus secara keseluruhan ya. Kalau wajah kampus hari ini mungkin karena semua aktivitas full daring ya. Jadi saya rasa wajah kampus hari ini adalah ini ya, soal percepatan arus informasi, soal pemanfaatan teknologi digital, soal siapa yang cepat dia yang lebih unggul, soal siapa yang lebih efisien dia yang lebih unggul, soal siapa yang lebih kreatif dia yang lebih dilihat. Nah, dari hal itu, nah kita ya, kalau saya tarik lagi ke PMI, ya harus mengejar itu. Jadi ketika kampus pun hari ini setelah saya cross check khususnya di kampus-kampus Jakarta Timur, ternyata punya kesulitan nih Bang. Soal kesulitan khususnya soal penerimaan mahasiswa baru. Ketika sulit untuk mencapai misalnya salah satu kampus, sebut saja kampus A semisal. Dia menargetkan dapat kuota mahasiswa baru 500 misalnya. Nah, di masa pandemi seperti ini ternyata sulit mengajar angka 500. Bahkan setengahnya pun sulit. Nah, kita bayangkan kampus saja itu sulit. Apalagi kita nih PMI-nya sebagai organisasi. Berarti kan kita harus pakai cara baru, model baru. Nah, salah satunya adalah itu soal pemanfaatan teknologi informasi, soal percepatan arus informasi, soal model model gerakan yang baru. Ya hari ini kita juga dari teman-teman PMI Jakarta Timur nih coba kerja kreatif sih Bang. Nah nantinya akhirnya adalah memanfaatkan media-media seperti sosial media, seperti kerja kreatif lain yang nantinya harapannya adalah ini loh wajah baru PMI Jakarta Timur. Karena kalau kita masih pakai cara konvensional, kayaknya bakal ditinggal. Iya betul. Ya karena hari ini juga bicara tentang teknologi, harusnya itu terlalu cepat untuk diimbangi gitu. Kalau teknologi ini kita tidak imbangi, maka kita akan tertinggal. Ibaratnya begitu. Nah, kalau kita melihat dunia teknologi, kemudian kita tarik benang merahnya ke dalam dunia mahasiswa gitu ya, atau kita lebih dalam lagi ke dunia organisasi mahasiswanya. Bagaimana sahabat membentuk atau minimal blueprint gitu ya, menggambarkan apa sih yang bisa kita lakukan sejauh ini atau ke depannya. Kita akan melihat sebetulnya, kita akan membedah apa yang diharapkan oleh sahabat Farhan dengan
PMI-nya di Jakarta Timur, kira-kira begitu. Oke, berarti PMI Jakarta Timur selama tahun 2021-2022. Ya, Oke. betul. Jadi ini sih nantinya mungkin yang akan saya sampaikan Mm-hmm. ke sahabat-sahabat semua di rapat kerja nanti. Mm-hmm. Yang pertama saya coba berikan ke sahabat-sahabat semua. Mm-hmm. Itu nanti kita PMI Jakarta Timur akan membagi empat periode kerja lah. Ya. Yang masing-masing periodenya ini adalah 3 bulan atau 3 bulan. Mm-hmm. Pertama kita bahas soal orientasi dan kaderisasi. Yep. Yang kedua soal inovasi kaderisasi. Mm-hmm. Yang ketiga soal ekspansi dan kaderisasi. Mm-hmm. Yang terakhir soal transformasi dan kaderisasi. Nah, output dari keseluruhannya apa? Outputnya adalah membentuk PMI Jakarta Timur yang maju dan profesional. Oke. Nah, kita bahas satu-satu soal orientasi dan kaderisasi. Siap. Menarik kan? Makanya aku tuh lebih suka tuh dengan Farhan tuh karena dia mampu menjelaskan secara rigid. Jadi kerjaan saya minim. Ini bentuk lain dari ngerjain sebetulnya. Tapi oke lah. Gimana tuh? Hitung-hitung belajar jadi politisi juga kan? Iya, cocok. Angkut barang, bismillah komisaris. Oke, jadi tadi pertama soal orientasi dan kaderisasi. Jadi orientasi dan kaderisasi ini yang akan kita coba lakukan adalah kenal dulu 3 bulan pertama soal bagaimana wajah PMI Jakarta Timur yang sebetulnya. Aktualisasinya seperti apa? Aktualisasinya adalah kita punya program unggulan yang namanya Suara Akar Rumput. Oke. Jadi sistemnya ini, ya mekanismenya ini, pengurus cabang khususnya tim kaderisasi akan roadshow nih ke seluruh komisariat. Yeah. Nah, nanti outputnya dari program Suara Akar Rumput ini kita punya satu catatan soal evaluasi analisis SWOT tentang kondisi objektif komisariat hari ini. Oke, luar biasa. Yang kedua adalah outputnya dari setelah 3 bulan ini di 100 hari kerja pertama, kita akan launching buku Suara Akar Rumput ini yang nantinya isinya adalah soal 1, soal kondisi objektif 12 komisariat di Jakarta Timur. Yang kedua adalah soal tentunya tentang setidaknya sejarah lah sedikit. Karena kebetulan ketua cabangnya dari sejarah. Iya. Saya merasa gagal juga kalau ternyata sampai hari ini Jakarta Timur tuh nggak punya catatan real, gitu kan? Dan yang ketiga adalah soal ide kita tentang yang pernah saya sebutkan sebelumnya, Bang. Soal wajah PMI Jakarta Timur tahun 2030. Jadi untuk sahabat-sahabat semua ini yang mau jadi kandidat ketua cabang PMI Jakarta Timur tahun 2030 harus baca buku itu. Berat. Kira-kira kayak gitu. Itu di 3 bulan pertama. Jadi setelah kita tahu ternyata seperti ini loh wajah PMI Jakarta Timur. Nah, di bulan kedua kita ngomongin soal inovasi dan kaderisasi. Nah, inovasi ini nantinya adalah gerak kita yang nantinya akan menjadi role model. Nah, kalau ditanya role modelnya hari ini seperti apa, kita masih ngekip nih. Karena kita belum tahu nih, apakah hari ini kecenderungannya adalah lebih kepada gerakan intelektual, apakah masih terhadap gerakan jalanan, apakah sudah bergeser ke arah advokasi dan kemasyarakatan. Nah, nantinya pilihannya adalah setelah nanti di 100 hari kerja pertama. Setelah kita bisa, nah nanti dari 6 bulan ini yang saya harapkan adalah tugas pertama saya selesai. Soal mempertahankan 12 komisariat yang ada. Itu. Setelah ini selesai, nah baru tugas kita adalah ekspansi dan kaderisasi. Ekspansi ini bisa berarti banyak. Satu, soal menambah komisariat. Yang kedua, soal menambah mitra yang nantinya akan berujung pada distribusi kaderisasi. Nah, mitra-mitra yang tentu menjadi harapan kita semua adalah salah satunya mungkin contoh. Bagaimana PMI Jakarta Timur ini tidak hanya akrab di mitra-mitra seperti biasanya kan ke kepolisian, ke TNI dan seperti dan lain-lain. PMII sebagai entitas kemahasiswaan ternyata tidak pernah menyentuh katakanlah lembaga layanan dikti wilayah 3. Yang harusnya rumah kita kan di sana. Nah, harapan kita bisa mengekspansi lah ke sana. Mungkin konkretnya adalah bagaimana PMI Jakarta Timur bisa mendapatkan rekomendasi dari LLDK di wilayah 3 atau Kopertais wilayah 1 untuk Kementerian Agama yang nantinya kita bisa berkolaborasi. Dan harapannya adalah PMI bisa masuk di kampus-kampus yang sebelumnya belum kita masukkan. Jadi caranya lebih elegan. Nah, cakep. Itu soal ekspansi. Yang terakhir adalah soal transformasi. Nah, transformasi ini setelah kita berhasil melakukan inovasi, setelah kita berhasil melakukan ekspansi,
transformasi ini menjadi penting. Untuk apa? Untuk akhirnya PMI Jakarta Timur periode 2021-2022 itu bisa meninggalkan legacy. Bisa satu soal mekanisme kaderisasi, bisa yang kedua soal ya sistem atau apalah gitu. Nah, nanti transformasi ini ya nantinya saya harapkan mampu menggeser atau mampu merubah lah PMI Jakarta Timur menjadi PMI yang maju dan profesional. Gitu. Karena saya punya cita-cita gini Bang. Hari ini ketua umum PB-nya boleh dari Kota Malang. Tapi cabang terbaik tetap dari Jakarta Timur. Yo, ngeri kali. Cocok. Ya, kita setelah ini kita akan membahas tentang sebetulnya bagaimana kemudian yang menjadi role model tadi ya, apakah bisa di-compare atau ada pandangan sendiri dari sahabat Farhan. Tetap bersama kami di Luar TV.